Tikus sawah merupakan salah satu hama penyebab kerusakan terbesar pada pertanaman padi. Bila dilakukan secara terpadu, beberapa teknik seperti emposan, keropyokan, pengumpanan, dan sistem perangkap sangat efektif mengendalikan hewan pengerat ini. Program ini membahas sistem perangkap tikus untuk melindungi padi sawah. Sistem ini juga disebut Trap Barrier System atau TBS. Sistem perangkap tikus pada dasarnya terdiri dari pertanaman perangkap untuk menarik tikus, pagar untuk mengarahkan tikus, dan bubu untuk menangkap tikus. Agar efektif dan tidak mudah dirusak tikus, bagian bawah pagar dibuat selalu rapat dan terendam air. Karena itu, yang pertama dibuat adalah galengan ganda yang membentuk parit selebar setengah meter di sekeliling pertanaman perangkap. Pagar plastik atau terpal dibuat di sepanjang parit. Kemudian, beberapa bubu perangkap dipasang di bagian dalam pagar. Petak pertanaman perangkap berukuran sekitar 600 meter persegi. Petak ini ditempatkan di dekat habitat atau tempat sarang tikus seperti tepi kampung, tanggul irigasi, pematang besar, dan sebagainya. Petak ini ditanami 3 minggu sebelum pertanaman lain di sekitarnya. Karena merupakan satu-satunya pertanaman yang sudah ada atau paling masak, tikus-tikus akan tertarik ke petak tersebut. Untuk mendirikan pagar, ajir-ajir bambu dipancangkan setiap 1 meter di sepanjang parit dekat galengan dalam. Pagar dapat dibuat dari plastik atau terpal. Gunakan plastik setebal 0,8 mm dengan lebar 1 meter. Karena lunak, plastik memerlukan penguat. Untuk itu, tali plastik atau rafia dibentangkan dengan kuat antara bagian bawah, bagian tengah, dan bagian atas ajir. Plastik dipasang di bagian luar ajir. Bila dipasang di bagian dalam ajir, tikus dari luar dapat memanjat ajir itu. Plastik dikaitkan pada tali dengan lidi. Bila pagar terbuat dari terpal, tali tidak diperlukan. Terpal dipotong selebar 65 cm, lalu kedua tepinya dilipat dan dijahit agar kuat. Pada jarak setiap 1 meter, tempelan berbentuk selongsong dijahitkan untuk menyisipkan ajir bambu. Pagar dari terpal dapat digunakan selama 4 musim, sedangkan pagar plastik hanya untuk 1 musim tanam saja. Pagar perlu dipastikan cukup rapat. Tidak ada celah yang memberi peluang pada tikus untuk menyelinap masuk. Pastikan pula bagian bawah pagar selalu rapat dan terendam air. Bubu terbuat dari kawat ram, dapat dimasuki tikus, tetapi tidak memberi jalan keluar. Bubu berbentuk kotak dengan ukuran panjang 40 cm, lebar 20 cm, dan tinggi 20 cm. Salah satu sisi bubu dilengkapi corong kawat yang dapat dilalui untuk masuknya tikus.
tetapi tidak dapat dilalui untuk keluar. Sisi lainnya dilengkapi pintu untuk mengeluarkan tikus yang terperangkap. Bubu ditempatkan di bagian dalam pagar, dengan mulut corong ditempatkan rapat di belakang lubang yang sengaja dibuat pada bagian bawah pagar. Di parit bagian luar lubang pagar, jembatan atau pijakan dibuat bagi tikus untuk masuk perangkap. Jumlah bubu paling sedikit 4, masing-masing ditempatkan di satu sisi petak. Bila jumlah tikus diperkirakan banyak, jumlah bubu dapat ditambah. Setiap bubu dapat dipakai berulang-ulang, terutama bila dirawat dengan baik. Bubu harus diperiksa setiap pagi. Bila ada tikus yang terperangkap, bubu diambil dan dibenamkan ke dalam air selama 10 menit. Kemudian, tikus yang telah mati dikeluarkan dari bubu. Tikus-tikus juga dapat dibunuh dengan asap knalpot. Bubu dibersihkan sebelum digunakan kembali. Biaya bagi pembuatan pagar dari bahan plastik sekitar Rp700.000. Pagar dari bahan terpal memerlukan sekitar Rp1,1 juta. Ada beberapa kesalahan umum yang membuat petak perangkap kurang berhasil. Sistem perangkap yang dibuat terlalu jauh dari habitat atau tempat bersarangnya tikus kurang efektif. Pertanaman perangkap yang terlalu kecil juga kurang menarik bagi tikus. Pertanaman perangkap yang umurnya sama dengan pertanaman lain di sekitarnya tidak lebih menarik bagi tikus. Parit yang kering memudahkan tikus untuk melubangi pagar. Bagian luar pagar harus bersih dari tumbuhan atau benda lain. Bila tidak, maka tumbuhan atau benda itu dapat dipanjat tikus. Pagar perlu secara rutin diperiksa, dibersihkan, dan diperbaiki jika ada yang rusak, seperti sobek, kurang rapat, tali rafia putus, dan sebagainya. Bila dibuat dengan baik, setiap sistem perangkap dapat menarik tikus dari jarak 200 meter. Dalam hamparan yang luas, beberapa sistem perangkap sebaiknya dibuat dengan jarak sekitar 300 meter. Setiap sistem perangkap rata-rata dapat melindungi sekitar 8 hektar sawah. Dengan begitu, maka sebagian besar tikus di seluruh hamparan itu dapat terperangkap. Supaya dapat menarik tikus sepanjang musim, pertanaman perangkap harus dirawat. Pertanaman perangkap juga dipanen seperti pertanaman lain di sekitarnya. Pagar dan bubu juga dapat digunakan tanpa pertanaman perangkap. Dibuat lurus memotong jalur lalu lintas tikus di lapangan. Jalur itu terutama antara sawah dan habitat tikus, seperti kampung dan lahan terlantar. Sesuai bentuknya, ini disebut sistem perangkap lurus atau linear TBS atau LTBS. Panjang sistem perangkap lurus ini setidak-tidaknya 100 meter, tetapi lebih baik kalau lebih panjang. Pagar tetap dibuat di tengah parit berair atau saluran irigasi untuk mencegah tikus melubangi pagar. Bubu dipasang setiap jarak 20 meter atau kurang.
Pagar perangkap tikus juga dapat dibuat secara kolektif mengelilingi hamparan sawah yang luas. Pengendalian tikus, termasuk dengan sistem perangkap, memerlukan kerjasama kompak para petani. Sebagai ikhtisar, sistem perangkap tikus adalah salah satu komponen dari pengendalian tikus terpadu. Sistem perangkap tikus terdiri dari pertanaman perangkap untuk menarik tikus, pagar plastik atau terpal untuk mengarahkan tikus, dan bubu untuk menangkap tikus. Setiap sistem perangkap dapat melindungi sekitar 8 hektar sawah. Sistem perangkap dapat dibuat setiap 300 meter.